Nama saya Aldi Nur Hidayat. Saya akan membacakan faktor kemajuan dan kemunduran Islam di dunia. Faktor kemajuan Islam antara lain yang pertama itu terjadinya asimilasi, yang kedua kemajemukan dalam pemerintahan dan politik, yang ketiga stabilitas politik dan ekonomi, empatnya maraknya gerakan penerjemah, yang kelima tingginya semangat belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Itu adalah faktor kemajuan Islam. Selanjutnya, faktor kemunduran Islam yaitu tidak adanya ideologi pemersatu saat kelompok etnis non-Arab sering merusak perdamaian karena salah dalam pemberian dan penggunaan istilah kepada para mukallaf. Permasalahan ekonomi saat itu, ilmu pengetahuan lebih gencar dikembangkan dibandingkan bidang perekonomian, sehingga saat itu terjadilah kesulitan ekonomi yang akhirnya berpengaruh pada bidang politik dan militer. Sistem peralihan kekuasaan tidak jelas. Salah satu alasannya karena ada perbuatan kekuasaan oleh para ahli waris, sehingga kepemimpinan menjadi tidak jelas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di benua Asia. Islam diturunkan pada Nabi Muhammad SAW di Asia, yaitu di kota Mekah. Benua Asia merupakan benua yang terdiri atas puluhan negara dengan aneka ragam ciri khas kehidupan masyarakatnya. Benua Asia meliputi hampir sepertiga daratan dunia yang terbentang dari Afrika serta Eropa sampai Samudra Pasifik. Negara-negara di Asia yang penduduknya mayoritas Islam adalah Brunei Darussalam, Indonesia, Irak, Iran, Kuwait, Pakistan, Qatar, Suriah, Turki, Yaman, Oman, dan Palestina. Adapun negara-negara di benua Asia yang penduduknya minoritas Islam adalah Tiongkok, Filipina, Sri Lanka, Hong Kong, India, Jepang. Contoh perkembangan Islam di Asia adalah perkembangan Islam di Pakistan. Pakistan merupakan suatu negara yang terletak di Asia Selatan, berbatasan dengan Afghanistan di sebelah barat laut dan utara, Tiongkok timur laut, India timur, dan Laut Arab Selatan. 97% dari seluruh jumlah penduduk ibu kotanya adalah Islamabad dan mata uangnya rupiah. Pakistan menjadi sebuah negara merdeka dengan sistem pemerintahan berbentuk republik dan dikenal dengan nama Republik Islam Pakistan. Pakistan melahirkan tokoh-tokoh Islam terkenal yang mempunyai reputasi internasional dan dikenal sebagai tokoh pembaharu Islam. Yang pertama Muhammad Iqbal, yang kedua J.A. Qadir, yang ketiga Dr. Abdul Salam, yang keempat Abdul Alam Maududi, dan yang kelima Fazlur Rahman, guru besar ilmu Islam di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Sekian, terima kasih. Perkembangan Islam di benua Afrika. Masuknya Islam di benua Afrika. Islam datang pertama kali ke Afrika pada saat hijrahnya orang-orang Islam dari Mekah atas perintah Nabi Muhammad SAW pada tahun 615. Setelah Islam masuk ke Afrika, tepatnya di Ethiopia, ajaran Islam menyebar di benua ini pada masa Khulafaur Rasyidin. 1. Kemajuan Islam di Afrika. Setelah Islam masuk dan berkembang di wilayah Afrika, para penguasa Muslim di sana menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa antar suku dan bangsa serta sebagai bahasa pengantar dalam sekolah. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan setelah masuknya Islam. Masuknya Islam di Afrika membuat bidang ilmu pengetahuan berkembang dan membawa kegemilangan dalam membangun peradaban. Selain itu, arsitektur dan bangunan di Afrika juga berkembang setelah masuknya pengaruh agama Islam. Perkembangan Islam di benua Afrika dapat diketahui dari perkembangan Islam di beberapa negara, antara lain 1. Mesir. Mesir menjadi negara republik pada tanggal 18 Juni 1953 dengan presiden pertamanya Mayor Jenderal Muhammad Naguib. B. Ethiopia. Pada masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslimin di Mekah mendapat penganiayaan dari kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam hijrah ke Habasyah atau Abyssinia atau sekarang bernama Ethiopia, karena di wilayah tersebut tidak ada perbuatan sewenang-wenang dan penganiayaan dari pemerintahnya. Afrika Utara. Pada masa kejayaan kerajaan Romawi, daerah Afrika Utara merupakan bagian dari kolonia dan dibagi menjadi 5 provinsi, yaitu Barsalia, Tripoli, Mauritania, dan Numidia. Aljazair merupakan sebuah negara yang terletak di Afrika Utara dengan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selanjutnya saya akan membacakan perkembangan Islam di benua Eropa.
Yang pertama, Spanyol. Pada tahun 1992 terdapat kesepakatan antara pemerintah Spanyol dan Comisión Islámica Española atau Komisi Islam Spanyol yang isinya yang pertama, kaum muslimin diizinkan untuk memberikan pengajaran agama di sekolah negeri maupun swasta. Yang kedua, kaum muslimin diberi izin untuk membangun sekolah yang dikelola sendiri. Yang ketiga, izin melaksanakan ibadah di angkatan bersenjata, rumah sakit, dan penjara. Yang keempat, memperoleh keringanan pajak. Yang kelima, izin merayakan hari raya keagamaan dan difasilitasi untuk memperoleh makanan halal. Yang B, Prancis. Perkembangan kaum muslim di Prancis juga ditandai dengan adanya hal-hal berikut. Yang pertama, didirikan masjid-masjid, permukiman-permukiman warga muslim, dan sekolah-sekolah untuk warga muslim. Yang kedua, semakin banyak wanita yang berjilbab di jalan-jalan. Yang ketiga, banyak toko yang menyediakan makanan halal. Yang keempat, berkembangnya beberapa kelompok tarekat atau kelompok sufi seperti tarekat Qadiriyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Naqsyabandiyah, dan tarekat Bektashi. Yang C, Inggris. Beberapa organisasi Islam yang ada di Inggris adalah sebagai berikut. Yang pertama, The Islamic Council of Europe, Majelis Islam Eropa, berfungsi sebagai pengawas kebudayaan Eropa. Yang kedua, The Union of Muslim Organization, Persatuan Organisasi Islam Inggris. Yang ketiga, The Association of British Muslim, Perhimpunan Muslim Inggris. Yang keempat, Islamic Foundation dan Muslim Institute. Keduanya bergerak di bidang penelitian, beranggotakan orang-orang Inggris dan imigran. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di benua Amerika. Islam pertama kali masuk ke Amerika dibawa oleh orang-orang Islam dari Spanyol dan benua Afrika. Namun, umat Islam generasi awal tersebut banyak yang murtad karena tekanan-tekanan terhadap keislaman mereka. Selanjutnya, Islam atau umat Islam yang saat ini ada di Amerika banyak berasal dari kaum imigran sejak tahun 1875 hingga sekarang. Imigran-imigran tersebut berasal dari Suriah, Lebanon, Palestina, dan Mesir. Berikut kegiatan-kegiatan umat Islam di Amerika. Yang pertama, membangun masjid-masjid menurut laporan wartawan Amerika Stephen Barbuza, jumlah masjid di Amerika sekitar 1.200 masjid. Terbesar di negara-negara bagian seperti Los Angeles, San Diego, dan New Jersey. Yang kedua, membentuk organisasi Islam. Yang pertama, pada tahun 1931 Masehi, didirikan organisasi Black Muslim atau kaum muslim berkulit hitam di Detroit, yang juga disebut NOI atau Nation of Islam. Selanjutnya, pada tahun 1952, dibentuklah International Muslim Society atau IMS yang diperkasai oleh Abdullah Ikram. Kemudian, pada Kongres yang ketiga tahun 1954, IMS diubah menjadi FIA atau Federation of Islam Association. Selanjutnya, pada tahun 1963, para mahasiswa muslim mendirikan MSA atau Muslim Student Association. Adapun kegiatan-kegiatan mereka yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, memberi kesempatan para mahasiswa untuk mempelajari Islam dalam konteks modern. Selanjutnya, tahun 1966 mendirikan IIFSO atau International Islamic Federation of Student Organization. Selanjutnya, pada tahun 1967 MSA mendirikan IMA atau Islamic Medical Association, Himpunan Kedokteran Islam. Hai, saya Tina Anjani. Saya akan mempresentasikan tentang perkembangan bidang keilmuan. Yang pertama yaitu filsafat. Filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Selain itu dapat juga dipahami sebagai ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Tokoh dalam bidang filsafat yaitu salah satunya Muhammad Ibnu Abdul Al-Rahman. Dan yang kedua yaitu di bidang kedokteran. Beberapa tokoh dalam bidang kedokteran yaitu Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Az-Zahrawi, Umi Al-Hasan binti Abi Ja'far, dan saudara perempuannya, serta beberapa tokoh lainnya. Yang ketiga di bidang astronomi. Astronomi adalah ilmu tentang matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya. Astronomi disebut juga ilmu falak. Tokoh dalam bidang astronomi yaitu Ibrahim Ibnu Yahya Al-Nakas
Az-Zarqali, dan beberapa tokoh lainnya. Kemudian di bidang matematika, tokoh dalam bidang matematika adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Yang kelima di bidang fisika, beberapa tokoh dalam bidang fisika yaitu Abdul Rahman Al-Khazini dan Al-Kindi. Yang keenam kimia, tokoh dalam bidang kimia yaitu Jabir Ibnu Hayyan dan Abbas Ibnu Firnas. Yang ketujuh sejarah dan geografi, tokoh dalam bidang sejarah dan geografi yaitu Ibnu Jubair, Ibnu Batutah, Ibnu Al-Khatib, Ibnu Khaldun, Ibnu Qutaib, Muhammad Ibnu Ishaq, Ibnu Yasar At-Tabari. Dalam bidang geografi yaitu Zamakhsyari, Yaqut Al-Kaswini, Muhammad Ibnu Ali Az-Zuhri, dan beberapa tokoh lainnya. Yang kedelapan di bidang geometri. Geometri adalah cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Geometri disebut juga ilmu ukur. Tokoh dalam bidang geometri yaitu Al-Khawarizmi, An-Nuraizi, Ali Hasan Ibnu Haitam, dan Umar Khayyam. Yang kesembilan yaitu di bidang kesenian. Tokoh dalam bidang kesenian yaitu Al-Hasan Ibnu Nafi. Studi musikal Islam seperti telah diprakarsai oleh para teoritikus Al-Kindi, Avicenna, dan Farabi. Penyusun teori musik antara lain Nasiruddin Tusi dan Kutubuddin Asy-Syairazi. Yang ke-10 bahasa dan sastra. Tokoh dalam bidang bahasa dan sastra yaitu Al-Kali, Muhammad bin Hasan Al-Zubaidi, Ibnu Abdurrabih, Ali bin Hazam, Abdul Al-Wahid bin Zayan, dan beberapa tokoh lainnya. 11 di bidang kepustakaan. Salah satu perpustakaan yang dibangun oleh umat Islam adalah Al-Hakam. Perpustakaan tersebut memiliki jumlah buku mencapai 400.000 buah. Di samping itu, bursa buku adalah kegiatan yang sering ditemui di dunia Islam, terutama Baghdad dan Cordova. Yang ke-12, fikih. Ilmu fikih adalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam atau syariat Islam. Beberapa tokoh dalam bidang fikih yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abu Bakar Ibnu Al-Qutiyah, Munzir Ibnu Said Al-Baluti, dan Ibnu Hazm. Yang ke-13 yang terakhir ini yaitu tasawuf. Tasawuf adalah ajaran, cara, dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Tokohnya yaitu Rabi'ah Al-Dawiyah, Al-Halaj, dan Al-Ghazali, serta beberapa tokoh lainnya. Hikmah mempelajari perkembangan Islam di dunia yaitu 1. Mengetahui sejarah perkembangan Islam di dunia. 2. Memahami bahwa sesama muslim adalah saudara meskipun dari berbagai benua dan negara yang berbeda. Persaudaraan tersebut diikat dengan akidah atau ketuhanan yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala dan kitab suci yang satu yaitu Al-Qur'an. 3. Terhindar dari sikap rasis. Karena memahami bahwa semua manusia diciptakan sama oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya ketakwaanlah yang membedakannya. 4. Menjadikan perbedaan dalam hal warna kulit, bahasa, suku, jenis, rambut, dan sebagainya sebagai rahmat. 5. Memahami bahwa hanya dengan kerja keras dan usaha yang maksimal, sesuatu yang diinginkan akan berhasil atau tercapai.